Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Adabul muta'allim fi talabil ilm. Nah, ini bagi kita semua, ini bab ini. Adab daripada seorang murid ketika mencari ilmu. Seorang murid ketika menimba ilmu agama dari seorang guru, siapapun itu guru, maka harus memiliki adab dan akhlak itu murid. Seorang murid harus mengetahui hak-hak daripada gurunya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Di sini akan diajarkan adab-adabnya. Yang pertama, taharatul qalbi wa takhalli 'anil mukhalafat. Yang pertama, sucinya hati, artinya membersihkan daripada hati, bukan suci, membersihkan daripada hati. Bagaimana hati ini dibersihkan daripada kadurat, kotoran-kotorannya, dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Wa takhalli 'anil mukhalafat, dan mengosongkan itu hati daripada mukhalafah, daripada pelanggaran-pelanggaran. Ibaratnya seperti wadah. Murid itu datang dengan membawa wadah yang kosong, hati yang kosong. Untuk apa? Untuk dipenuhi isi hatinya oleh seorang guru dengan al-asrar, diisi hatinya oleh guru dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dibahas. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi muqaddimati syarhil muhadzab. Dalam muqaddimah syarah Muhadzab ini karya Al-Imam Asy-Syirazi, disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi, tapi nggak sampai hatam, meninggal Imam Nawawi. Sisanya dilanjutkan syarahnya ini oleh Al-Imam As-Subki. Yanbaghi lil muta'allim, sepatutnya bagi muta'allim, bagi seorang murid, ayyutahhira qalbahu minal adanas, hendaknya bagi murid membersihkan hatinya minal adnas, daripada kotoran-kotoran. Kita itu loh, kalau tinggal di suatu rumah, kalau kamar kita ini kotor, kita nggak nyaman ada di kamar. Kalau kamar kita ini nggak rapi, kita nggak nyaman. Ketika kamar itu bersih, rapi, kita nyaman untuk tinggal dan berdiam diri di dalam kamar tersebut. Begitu juga dengan seorang murid. Kalau hatinya itu kotor, guru itu mau meletakkan sesuatu di hatinya itu nggak nyaman. Asrar, rahasia-rahasia mau diletakkan di hatinya itu nggak enak. Kamarnya kotor, tapi di dalamnya minuman banyak, tetap nggak nikmat. Minumannya enak-enak, minumannya seger, es apa, tapi kotor kamarnya, itu nggak nyaman orang yang tinggal ada di dalamnya. Tapi kalau bersih kamarnya, kemudian ada minuman macam-macam seperti itu, nyaman, duduk dinikmati itu minuman di dalam kamar tersebut. Begitu juga dengan murid. Apa tujuannya hatinya tadi dibersihkan? Liyasluha liqabulil ilmi wa hifdhihi wastithmarih. Hatinya itu dibersihkan daripada penyakit-penyakit hati seperti hasud, iri, dengki, dan yang lain-lainnya. Apa sih tujuannya? Liqabulil ilmi, agar supaya mudah menerima daripada ilmu. Karena ilmu itu nggak akan berdampingan dengan yang kotor. Ilmu dalam hati itu sulit kalau sudah berdampingan dengan riya, dengan yang lainnya. Wa hifdhihi, dan tujuannya apa kalau hati bersih? Hifdhi, lebih kuat, lebih mudah untuk menjaga daripada ilmu. Ilmu itu dijaga. Ketika hati itu bersih, maka mudah bagi dia untuk menjaga daripada yang namanya
ilmu. Wastithmari, dan mudah untuk istismar, mengembangkan daripada ilmunya, karena ilmu itu perlu dikembangkan. Ilmu itu perlu dikembangkan. Ketika hatinya itu bersih daripada kotoran-kotoran hati dan yang semisalnya, maka apa? Mudah untuk menerima daripada yang disampaikan oleh gurunya atau oleh ustadz-ustadznya. Jadi perlu dibersihkan yang pertama kali, bersihkan. Kalau kamar itu bersih, ada tamu atau siapapun datang ke rumah kita letakkan di kamar tersebut, kerasan, betah. Kenapa? Bersih. Kalau kotor, tamu itu gak betah. Mau cari hotel, kenapa? Bersih. Kenapa orang betah di hotel? Bersih soalnya. Nah, ketika bersih itu hati seseorang, ilmunya juga betah dalam hatinya. Ilmunya akan kuat dalam hati, akan mengakar ketika hati seseorang itu bersih. Fafis sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghatan, segumpal daging. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, jika segumpal daging tersebut baik, maka semuanya ikut baik. Matanya ikut baik, tangannya ikut baik, kakinya ikut baik, telinganya ikut baik. Kenapa? Karena sepotong daging atau segumpal daging itu baik. Ibaratnya segumpal daging ini inti yang ada di dalam tubuh manusia. Ibaratnya itu power. Kalau power itu hidup, salon tadi hidup semuanya. Kalau powernya nggak hidup semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika rusak itu mudghah, jika sepotong daging, segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka apa? Rusak semuanya. Kalau segumpal daging tadi itu rusak, matanya rusak, kakinya rusak, tangannya rusak, semuanya ikut rusak. Apa yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad? Ala wahyal qalbu. Itu segumpal daging tersebut, kata Nabi Muhammad, itu adalah hati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau hatinya manusia itu bersih, hatinya baik, hatinya bagus, itu seperti nyetrum kemana? Ke anggota badan yang lain ikut baik. Kalau hatinya jelek, hatinya kotor, punya sifat iri, dendam, itu efeknya kepada fisik manusia. Kenapa? Kalau hatinya kotor, iri, hasut, tiap hari mikir orang lain, hidupnya gak pernah mikir dirinya, digunakan mikir orang lain punya harta, dia pikir kenapa saya gak punya. Dipikir bagaimana cara menghancurkan daripada apa? Daripada hartanya orang, gimana cara merusak. Akhirnya kebanyakan mikir, gak tidur. Apa efeknya? Ya sakit kepala. Efeknya sakit kepala. Efeknya menjalar kemana-mana. Jadi semuanya itu bermula daripada hati yang baik, hati yang bersih. Makanya termasuk nikmat yang besar itu jika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah berupa hati yang tenang. Hati yang tenang, hati yang tidak ada pikiran. Misalnya rumahnya mewah, hartanya banyak, tapi hatinya pikiran terus, ya percuma, kurus dia badannya, efeknya badannya akan kurus. Kenapa? Pikiran terus hidupnya. Makan gak enak kalau pikiran, mau kemana-mana gak enak. Kenapa? Karena pikiran. Jadi hati ini intinya. Wa qahlu tat'ibul qalbi lil ilmi katat'ibil ardi lizzira'ah. Dikatakan oleh ulama, tat'ibul qalbi lil ilm, membaguskan hati, memperbagus hati, atau mewangikan, cuma memperbagus hati untuk ilmu, itu seperti memperbagus tanah untuk ditanami. Kita kalau mau menanam, itu pasti memilih tanah yang subur, yang gembur. Kalau tanahnya itu kurang gembur, biasanya diapain dulu sebelum menanam? Diairi. Dibiarkan air itu beberapa hari atau beberapa minggu. Tujuannya apa? Agar tanah tersebut menjadi basah. Tanah tadi kemudian menjadi gembur.
Setelah itu ditaburkan daripada bibit-bibit tanaman. Ditaburkan bibit-bibit tanaman tersebut, maka subur tanahnya mudah bagi bibit-bibit tersebut untuk tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan ilmu. Kalau ingin ilmu tadi kuat, nggak lupa, nyantol istilahnya ada dalam hati, nggak lupa, yaitu diperbagus itu hatinya. Sebagaimana seseorang mau menanam, diperbagus dulu. Gimana cara memperbagus daripada apa? Daripada hatinya. Dibersihkan sifat-sifat yang jelek tadi, diisi dengan hal-hal yang baik, mendekat dengan para guru, para ulama. Insya Allah itu kalau ditanami ilmu itu akan menerima. Hati tadi akan menerima. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'allahu bih. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, "Lau ji'ta biwi'ain wasakhin lirajulin turidu minhu saminan aw asalan aw nahwa dzalik galak ruh ighsilhu awalan wa hadza fi umuri dunya fa kaifa tudaul asrar fil qulubil wasikha aw kama qala." Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, jika seandainya kita memerlukan minyak samin atau madu, kita mau minta kepada orang lain, kita mau minta, ya kita harus bawa apa? Bawa wadah sendiri. Kita bawa wadah sendiri. Bawa wadah. Sampai rumah orang tersebut, kita minta dengan baik. Kita minta dengan baik, dengan sopan. Kalau kita mintanya marah-marah, ya diusir. Sudah minta marah-marah, ya diusir. Apalagi kurang adab. Minta apa? Minta samin, minyak samin atau asal. Minyak samin itu biasanya buat campuran apa? Nasi kebuli atau apa. Kadang-kadang orang bingung membedakan antara samin dan asal. Katanya fuqaha, kalau ingin membedakan mana minyak samin dan madu, dipanasi. Kalau madu itu dipanasi nggak akan cair, ya tetap seperti itu. Kalau minyak samin apa? Mencair. Jadi ketahuan ini samin atau asal. Kita datang ke rumahnya orang tersebut, minta dengan baik, dengan sopan, tapi wadah yang kita bawa kotor. Apa kata pemilik samin atau madu? Ruh itu bahasa roh ya ruh, pergi. Ighsilhu awalan, cuci dulu itu wadah. Yang punya samin, yang punya madu, dia nggak rela, meskipun memberikan orang lain, nggak rela samin atau madunya itu ditempatkan ada di tempat yang kotor. Ini madu yang bagus, ini samin yang bagus. Ibaratnya apa? Secara tidak langsung seperti tidak menghargai daripada pemberian orang lain. Kenapa? Dia menyiapkan tempat yang kotor. Harusnya disiapkan tempat yang apa? Harusnya disiapkan tempat yang bersih. Harusnya disiapkan tempat yang bersih. Begitu juga orang kalau mencari ilmu, seperti mau meminta tadi, ya datang dengan adab kepada gurunya, duduknya yang baik, nggak banyak melirik ke kanan ke kiri ketika belajar. Begitu adab di hadapan daripada seorang guru. Setelah itu apa? Hatimu yang bersih, siapkan. Baru sudah ketika guru tadi memberikan ilmu, memberikan asrar, rahasia, memberikan hal-hal yang lainnya, hati ini gampang untuk menerima. Tapi kalau kita kotor hatinya, guru mau meletakkan ilmu tadi sayang. Ilmu yang saya keluarkan dari lisanku ini ternyata ditempatkan di tempat yang kotor. Kadang guru juga nggak mau. Akhirnya apa adanya. Nah itu yang pertama, syarat yang pertama. Tempat yang bersih, yaitu hatinya dibersihkan daripada kotoran hati. Wa hadza fi umurid dunya, kata Habib Abdullah Haddad. Ini padahal untuk urusan dunia. Ini urusan dunia. Tempat yang kotor itu nggak bagus untuk madu dan samin. Padahal ini cuma urusan dunia. Seandainya kotor pun resikonya nggak ada masalah efeknya. Fa kaifa tudaul asraru fil qulub al-wasikha. Bagaimana dengan hati yang kotor? Nggak pantas hati yang kotor tersebut diletakkan di dalamnya asrar, rahasia-rahasia Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ilmu-ilmu yang mulia diletakkan di hati yang kotor enggak pantas. Au kama qala. Wa ruwiya annahu lamma qadima Syafi'i ala Malikin rahimahumallahu wa qara'a alaihi al-Muwatta hifdhan fa'ajabathu qira'atuhu wa lazamahu. Qala lahu Malik, ya Muhammad, ittaqillaha wajtanibil ma'asi fa innahu sayakunu lakashan. Wa fi riwayatin annahu qala innallaha azza wa jal qad alqa ala qalbika nuran falatutfi'hu bil ma'asi intaha. Ketika Imam Syafi'i pergi ke kota Madinah belajar kepada Al-Imam Malik. Imam Syafi'i asalnya itu di Mekah belajar kepada ulama hadis Al-Imam Khalid bin Muslim atau Muslim bin Khalid Az-Zanji atau Khalid bin Muslim. Akhirnya mendengar di kota Madinah ada seorang ulama yang alim. Imam Syafi'i pergi ke kota Madinah. Dilihat Imam Malik itu, kok banyak sekali yang hadir, subhanallah, istimewa. Akhirnya belajar Imam Syafi'i kepada Al-Imam Malik. Apa yang dibaca? Qara'a alaihi al-Muwatta. Imam Syafi'i qara'a membaca alaihi atas Imam Malik al-Muwatta, kitabnya Imam Malik yang bernama Muwatta. Tapi bukan seperti kita membaca kitab, tapi hifdhon. Imam Syafi'i membacanya apa? Hafal. Membacanya hafal. Di samping Imam Syafi'i ini memang bukan keluarga yang kaya, miskin. Jadi kalau seandainya ditulis terus, pelajarannya itu tiap hari ditulis, ya perlu biaya banyak. Kalau sekarang kalau perlu buku, ya buku perlu terus ditulis, perlu bolpen, ya perlu beli. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri, kondisi daripada ekonominya bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Akhirnya apa caranya? Ya dihafalkan kalau belajar. Nanti setelah itu dihapus kembali. Tempat yang digunakan untuk menulis nanti digunakan untuk menulis yang baru lagi. Jadi dihafalkan oleh Al-Imam Syafi'i. Nah, ketika itu Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i dengan hafalannya. Imam Syafi'i dengan hafalannya. Fa'ajabathu qira'atuh. Takjub ini si Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kok hebat hari ini. Belum ada santri-santri sebelumnya seperti Imam Syafi'i yang hafal daripada apa? Yang hafal daripada kitabnya. Kok istimewa ini orang hafal daripada kitab. Walazamahu. Kemudian Al-Imam Syafi'i melazimi daripada Imam Malik. Ya orang kalau ingin ilmu, ya duduk yang lama dengan orang yang punya ilmu. Kalau cuma sebentar belajar ilmu, ya nggak bisa. Belajar itu yang lama. Belajar itu yang lama. Dilazimi Imam Malik. Qala lahu Malik. Kemudian Imam Malik berkata kepada Al-Imam Syafi'i, ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wajtani bil ma'asi, dan hindari maksiat. Imam Syafi'i itu kalau menghafalkan, kalau membaca yang kiri, yang kanan ditutupi. Kalau nggak ditutupi, karat-karit hafalannya. Kedua-duanya bisa dihafalkan bareng. Akhirnya tidak berurutan. Jadi kalau menghafalkan yang kanan, yang kiri tutup. Hafalkan yang kiri, yang kanan tutup. Saking cerdasnya itu Imam Syafi'i. Langsung hafal. Imam Malik mengatakan fa innahu sayakunu lakasyan. Hindari maksiat, takwalah kepada Allah, insyaallah kamu ini sepertinya mau jadi orang besar nanti, kata Imam Malik. Dari kecil Imam Syafi'i sudah kelihatan kalau beliau ini apa? Mau jadi orang besar. Siapa yang memberikan kabar gembira ini? Gurunya sendiri, yaitu Al-Imam Malik. Dari kecil sudah ketahuan kehebatan daripada Al-Imam Syafi'i. Wa fi riwayatin, dalam riwayat annahu qala innallaha azza wa jal qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bil ma'asi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar meletakkan pada hatimu itu cahaya. Ilmu itu cahaya.
Fala tudfi'hu bil ma'asi, maka cahaya tersebut janganlah kau padamkan dengan maksiat. Ilmu itu cahaya. Kalau ingin terus cahaya tadi menyala, jangan dipadamkan. Kalau semakin banyak ilmunya ya semakin menyala itu hati, semakin terang. Gimana cara memadamkannya? Dengan maksiat. Dengan maksiat sedikit demi sedikit cahaya ilmu akan menjadi padam. Hindari itu maksiat, kata Al-Imam Malik. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, Imam Syafi'i berkata, guru Imam Syafi'i itu banyak, selain Imam Malik ada Al-Imam Waqi', ada Al-Imam Waqi'. Suatu saat Imam Syafi'i ini mengeluh kepada gurunya yang bernama Al-Imam Waqi'. Kadang-kadang ya orang-orang namanya menghafalkan ya kadang gampang, kadang-kadang apa? Sulit. Kadang punya masalah, kadang enggak. Mengadu Imam Syafi'i kepada gurunya yang bernama Al-Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' kejelekan hafalanku. Waktu itu ada masalah Imam Syafi'i. Ketika menghafalkan sulit. Ketika menghafalkan apa? Berat. Sulit ketika menghafalkan dan berat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Gurunya Imam Waqi' memberikan petunjuk. Apa? Tarkil ma'asi. Tinggalkan kemaksiatan. Fa'arsadani, Imam Waqi' memberikan aku petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan, kata Imam Syafi'i. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan guruku Imam Waqi' mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu nggak akan diberikan dan dihadiahkan kepada orang yang ahli maksiat. Ilmu itu mahal, ilmu itu istimewa, ya akan diberikan kepada orang-orang yang istimewa pula, kepada orang-orang yang baik, yang mahal pula orangnya. Nggak mungkin ilmu yang baik, ilmu yang istimewa diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Akhirnya ilmunya tadi akan dijadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sahal bin Abdullah nafa'allahu bih, haramun ala qalbin ayadkhulahun nur wa fi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jal, intaha. Haram atas hati manusia dimasuki cahaya sedangkan di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diharamkan itu cahaya memasuki hati seseorang, cahaya ilmu, jika di dalam hatinya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah dalam hatinya manusia? Ya tadi itu sombong, iri, dengki, dendam. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak dikasih orang-orang yang seperti itu ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ilmu itu cahayanya Allah. Wa nurullah, cahayanya Allah. Allah sendiri gak mau memberikan cahayanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang ahli maksiat. Terlalu mahal itu ilmu diletakkan di hati orang yang ahli maksiat. Yang kedua, adab daripada seorang murid, al-ikhlasu lillahi fi ta'allumil ilm. Ikhlas, tulus karena Allah dalam mempelajari ilmu. Artinya dia belajar bukan karena harta, dia mengajar bukan karena uang, dia belajar bukan ingin mendapatkan jabatan, dia belajar bukan ingin mendapatkan nama di mata manusia, tapi benar-benar dia belajar ingin menyambung lisannya baginda Nabi besar Muhammad. Dia belajar ingin berdakwah, dia belajar ingin mengentas manusia daripada kebodohan,
Dia belajar agar mengenal kepada Allah. Dia belajar agar lebih dekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas. Tidak ada niat untuk urusan dunia, murni urusan Allah Subhanahu wa alam. Ketahuilah annahu la budda li talibil ilm min husnin niyati fi ta'allumil ilm. Ketahuilah bahwasannya bagi pencari ilmu harus memiliki niat yang baik di dalam mencari ilmu. Ini yang paling utama. Ilmu itu ibaratnya pondasi. Kalau seseorang bangun rumah, pondasinya asal-asalan, ketika datang angin puting beliung, ya rumah tadi akan apa? Roboh. Begitu juga dengan ilmu. Kalau pondasi niatnya itu tidak baik, nanti ilmunya itu wabalan alaih, akan menjadi bencana bagi dia. Bukan ilmunya digunakan untuk berdakwah, tapi digunakan untuk menjaring dunia. Bukan ilmunya digunakan untuk apa? Untuk memperbagus akhlak manusia, tapi justru ilmunya digunakan untuk apa? Mencari daripada jabatan dan yang lainnya. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il af'al. Karena niat itu asal usul atau sumber daripada semua perbuatan manusia. Ada sumber mata air. Sumber mata air tadi mengalir. Kira-kira kalau sumber mata airnya itu airnya warnanya hitam, yang mengalir warnanya apa? Hitam sesuai dengan sumbernya. Kalau sumbernya itu bersih jernih, maka yang mengalir juga apa? Bersih dan jernih. Lah, niat ini sumbernya. Dari sumber tadi muncul perbuatan. Kalau niat ini sumbernya bagus, bersih, maka apa? Maka perbuatan yang muncul juga akan bagus. Perbuatan yang muncul juga akan baik. Kenapa? Sumbernya baik. Begitu juga kalau sumbernya jelek, perbuatan manusia, hati manusia jelek, perbuatannya akan apa? Akan jelek. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal manusia itu ditentukan dengan apa? Niatnya. Ai la tasihul a'mal illa binniyat. Tidak sah itu amal kecuali dengan niat. Sehingga fayambaghi ayyaksida bihi wajhallahi wal amala bih. Maka sepatutnya dia bertujuan bihi dengan ilmu tadi untuk Allah dan mengamalkan dengan ilmunya. Ini ilmu yang kita pelajari apa tujuannya? Wajhallah, untuk Allah, murni ikhlas tulus karena Allah, bukan untuk berbangga-banggaan untuk dikatakan alim atau hebat atau hafal alfiyah atau zubat, bukan. Wal amala bihi, tujuannya punya ilmu, tujuannya apa? Wal amala bih, untuk diamalkan. Di akhir zaman kata Nabi, orang yang punya ilmu lebih baik daripada yang mengamalkan. Kenapa? Di akhir zaman berarti saat itu banyak orang yang ngawur ilmunya. Banyak orang yang ilmunya apa? Ngawur. Banyak orang yang ilmunya ngawur. Wa ihya asy-syari'ah. Dan tujuannya apa? Menghidupkan syariat. Tujuannya menghidupkan apa? Menghidupkan syariat. Tujuan belajar ilmu menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariatnya Nabi. Menghidupkan syariatnya Nabi tujuannya. Wa ihya ad-din, dan tujuannya apa? Ihya ad-din, menghidupkan agamanya Allah. Apakah agama ini perlu dihidupkan? Kita ibadah nggak ibadah itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan dan keagungan daripada Allah, karena kitalah yang membutuhkan dengan agama, menghidupkan daripada agamanya Allah, syiar-syiarnya agama dihidupkan kembali. Wa ibqa al-Islam, dan mempertahankan daripada ajaran Islam. Bagaimana caranya mempertahankan ajaran Islam? Mempertahankan dengan cara apa? Bil amri bil ma'ruf wan nahi al munkar, dengan cara amar ma'ruf nahi
Itu satu paket. Nah, amar ma'ruf ada, nahi mungkar juga ada. Kalau cuma amar ma'ruf nggak ada nahi mungkar ya jelek. Nahi mungkar nggak ada amar makmur juga jelek. Amar ma'ruf dan juga nahi itu satu paket. Baik tadi itu dilakukan min nafsihi, amar ma'ruf dilakukan oleh dirinya sendiri. Wa minal ghair, atau orang lain yang melakukan. Misalnya di daerah kita ada kemungkaran, kita melakukan amar ma'ruf, cukup sudah, yang lain gak perlu. Atau orang lain yang melakukan, kita enggak, ya sudah cukup. Paham ya? Artinya kalau ditambah lagi ya bagus, gak apa-apa. Bukan berarti kita enggak amar ma'ruf, tetap kalau sudah ada yang berbuat itu sudah bagus. Itu semua dilakukan biqadril imkan, dengan ukuran apa? Imkan, qadril imkan, sesuai dengan kemampuan. Tidak usah memaksa, tidak usah sampai menghancurkan itu nahi mungkar. Paham ya? At-tawadhu wa khidmatul ulama, ini yang paling penting ini. Termasuk daripada adabnya orang yang mencari ilmu, yaitu tawadhu, rendah diri. Rendah diri. Wa khidmatul ulama, dan khidmah kepada ulama. Tawadhu dan khidmah kepada ulama. Wayan bagi li talibil ilm, ini termasuk intinya ini, rendah diri. Jangan merasa belajar itu kalau kita paham, merasa lebih tahu daripada guru, kemudian kita apa? Menyombongkan diri. Itu yang membuat barokah ilmu itu hilang. Wa khidmatul ulama, ini istimewa khidmatul ulama. Kebanyakan daripada orang-orang yang berhasil daripada ulama, dulunya mereka khidmah kepada guru-gurunya. Jadi khaddam daripada gurunya, haddam guru. Itu istimewa. Wa yanbaghi li talibil ilm alla yudhilla nafsahu bit-tama. Bagi pelajar itu jangan sampai merendahkan dirinya, menghinakan dirinya dengan apa? Dengan tamak. Jangan sampai tamak. Jangan sampai tamak. Jadi thalabul ilm itu jangan sampai jangan tamak. Tamak dengan dunia, tamak dengan jabatan, jangan. Wa yahtariza anit takabburi, dan juga thalabul ilm itu yahtariz ay yajtanib, menghindari daripada apa? Sombongan. Menghindari daripada kesombongan. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafas fayuflih, walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dzikil aish wa khidmatil ulama aflah. Tidak akan beruntung seseorang mencari ilmu bil mulki, dengan mulki itu kerajaan, dengan apa? Dengan jabatannya. Merasa dia itu anaknya pejabat, anaknya penguasa. Gurunya suruh datang ke rumahnya, bukan dia yang datang. Nah, itu keliru. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang apa? Bukan ilmu yang datang, ilmu itu didatangi. Makanya orang-orang dulu, kiai-kiai dulu itu belajar sampai kemana? Ke Mekah, kemana? Kemana? Ya'ti, mendatangi ilmu. Mendatangi ilmu. Wa izin nafas, dan enggak akan bisa orang itu mendapatkan ilmu kalau dia izun nafas, merasa apa? Sombong, merasa mulia, nggak bisa sudah. Kalau sudah merasa mulia melebihi daripada gurunya, nggak bisa dia mendapatkan ilmu. La yuflih, nggak akan beruntung dia. Walakin, akan tapi man talabahu, orang yang mencari ilmu itu bidzullin nafas, dengan menghinakan dirinya. Wa dzikil aish, makanan yang ada di pondok ya pas-pasan, zik sempit, aish kehidupan. Jangan makan enak. Makan itu apa adanya. Kalau sudah makan enak, belajarnya malas. Dan kita itu di pondok diajarkan untuk apa? Zuhud. Kalau kita di pondok makannya enak, kapan waktunya kita zuhud? Di rumah nggak mungkin sudah di rumah. Ya di pondok ini tempat untuk belajar apa? Zuhud. Wa khidmatil ulama, belajar itu dengan khidmah kepada ulama. Apa? Aflah, maka dia akan beruntung dan berhasil. Kalau dia merendahkan diri kepada gurunya, kepada ustadznya, makanannya tidak mewah-mewah, tapi seukuran untuk menutup daripada laparnya, kemudian menjadi khaddam, membantu daripada guru apapun itu
insya Allah dia akan beruntung dan dia akan berhasil dalam mencari ilmu. Qultu wa fil athar an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Habib Zain di sini, qala dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Zulliltu taliban fauzistu matluban. Zulliltu, aku ini hina, atau zalal itu bisa, aku ini menjadi hina, atau aku ini dihinakan ketika aku menjadi pelajar. Ketika aku nyantri, aku hina. Kenapa? Harus nurut kepada aturan pondok. Disuruh bangun ya harus bangun, suruh tidur tidur. Diperintahkan oleh pengurus pondok untuk ngangkat air ya ngangkat air, diperintahkan untuk nyapu-nyapu ya nyapu-nyapu, diperintahkan membersihkan kamar mandi toilet ya dibersihkan. Yaitu ketika kita menjadi pelajar harus kita ini menjadi apa? Dzalil, orang yang hina. Tapi hina bukan untuk manusia ini, hina untuk siapa? Untuk ilmu. Tapi fauzistu matluban atau fauzistu matluban, tapi aku dimuliakan. Fauzistu, dicari-cari aku akhirnya. Ketika alim dicari-cari, menjadi aziz, orang yang mulia. Ketika ada acara, orang manggil aku, disuruh mimpin. Ketika orang minta nasihat, aku disuruh ceramah. Ketika orang tidak mengenal hukum, aku ditanya tentang hukum. Jadi ketika punya ilmu, maka menjadi apa? Mulia. Wa kana radhiyallahu anhu yadhhabu ila baiti Ubay bin Ka'ab fayajidu babahu taratan maftuhan fayadzan lahu fid dukhul sari'an wa taratan maghluqan fayastahya ayatruqa alaihil bab. Dikatakan oleh sahabat Ibn Abbas, dia ini belajar kepada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Belajar kepada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, alim Ubay bin Ka'ab. Kadang-kadang didapatkan pintu rumah Ubay bin Ka'ab ini terbuka, akhirnya minta izin untuk masuk, cepat-cepat masuk. Wa taratan maghluqan, dan kadang-kadang pintu rumah sahabat Ubay bin Ka'ab tertutup. Fayastahya ayatruqa alail bab, aku malu untuk mengetuk pintu. Bahasa Arab itu beda sama bahasa Indonesia. Datang itu bisa dari tempat yang dekat, bisa datang dari tempat yang jauh. Kalau kodima datang dari tempat yang jauh. Kalau ata datang dari tempat yang dekat. Toroko itu sebenarnya digunakan datang waktu malam. Datang waktu malam. Cuma dalam cerita ini bukan waktu malam. Fayamkuthu, ketika pintu rumahnya tertutup, aku yamkuth, diam depan pintu diam aku, tidak mau mengetuk pintu. Hatta rubbama madha alaihi aktsaru nahar, sampai kadang-kadang itu terlewatkan waktu siang itu lama. Wa huwa jalisun ala babidar, tapi sahabat Abdullah bin Abbas tetap duduk di depan pintu rumahnya. Warritu sifu ala turab, sampai dia ini tertutupi tertutupi debu. Angin itu menghembuskan hembusan angin itu sangat besar. Kemudian debu-debu itu menutupi daripada badanku atau tubuhku. Ila ayyasira la yu'raf min kasratil ghubar, sampai enggak ketahuan kalau aku duduk di depan pintunya, enggak ketahuan. Kenapa? Ketutupan debu yang banyak. Kasratil ghubar alladzi aliqa bi badani wa thiyabi. Jadi debu yang nempel di badannya dan di bajunya. Fayakhruju Ubay, si guru tadi keluar radhiyallahu an, fayaruhu fitil kalhala, melihat sahabat Abdullah bin Abbas dalam keadaan seperti itu. Fayaqul fayu'addim alaih, enggak enak ini, si guru enggak enak. Kenapa enggak enaknya itu? Karena sahabat Abdullah bin Abbas sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad, enggak enak. Kalau sahabat Abdullah bin Abbas, dia ini sepupunya Nabi tapi tidak menyombongkan diri, lihat, tawadhu. Dia tahu kalau dia ini sepupunya Nabi, tapi justru dia nunggu di depan pintu, duduk sampai ketutupan ketutupan debu semuanya. Tidak ada urusan. Memang saya ini murid, ya saya harus tawadhu, merendahkan diri kepada kepada guru. Sedangkan gurunya nggak enak, loh ini ini adalah sepupunya Nabi, nggak enak aku, katanya siapa? Katanya Ubay bin Ka'ab. Fayaqul lima lasta'dzanta, kenapa kamu ini nggak minta nggak minta izin? Kenapa kamu nggak minta izin ngetuk pintu? Fayaqtadiru lahu bil haya' minhu, malu izin aku guru, sungkan, nggak enak. Mungkin guru di dalam itu
lagi sibuk atau apa. Jadi saya ini mau mengetuk pintu ini nggak enak. Lihat adab daripada apa? Seorang murid, sopan santunnya ya seperti ini. Makanya sahabat bin Abbas dijuluki apa? Habrul ummah. Wis paling alim wis. Jadi sahabat yang hebat ini Ibn Abbas sampai dijuluki habar. Habar itu tingkatan di atasnya alama, sudah hebat. Begitulah mereka. Ketika mencari ilmu, mereka merendahkan dirinya kepada gurunya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan barokah daripada kiai, barokah daripada guru kita. Barokah inilah yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wal usul. Wa ila hadratir Rasul bil batul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin qalbana yaftahna afdhal arifin wa yaj'alana minal ulama'il alamin ar-rasin fil ilmi yakin wa ala man wasallam salihun wa ala man salih Umar wa ala man salih Zain wa ila hadratir salam al-Fatihah.